Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat sehingga dapat melaksanakan aktivitas kita sehari-hari, dan khusus hari ini kita menjalankan perintah dari sekolah untuk melakukan pengimbasan tentang PJBL khusus agama Islam dari kelas 1 sampai kelas 6. Oleh karena itu mungkin lebih padat lagi, karena kalau kita bahas secara luas waktunya cukup panjang. Kita langsung saja kepada pokok materi pada hari ini. Yang kita imbas adalah masalah pelajaran agama Islam di pelajaran 8 tentang Allah Maha Kuasa. Allah Maha Kuasa. Nah, sebelum kita membahas tentang pembelajaran PJBL ini, yang terutama kita siapkan adalah tentang pokok bahasan. Kalau dalam bidang studi itu bab. Kemudian setelah bab kita masuk ke dalam tema khusus yang perlu kita siapkan adalah KD-nya. KD-nya biasanya kita alhamdulillah kalau agama ini juga sudah menjadi satu. Misalnya Allah Maha Kuasa, nanti yang kita bahas adalah KD-KD-nya itu. Jadi KD 1 sampai berapa itu kita kumpulkan jadi satu. Dan alhamdulillah pelajaran kita sudah enak dibanding dengan tema. Kalau tema kita nyari tema yang sama KD-nya. Misalnya kalau tema itu tentang air misalnya, kita cari tema yang sama yang membahas tentang air. Dan tujuan utama adalah tentang kegunaan air dan manfaat air. Nah, kalau pelajaran agama Islam enggak cukup satu tema. Bab misalnya dalam satu bab 3 misalnya Allah Maha Kuasa, terus temanya kan tetap sama tentang Allah Maha Kuasa. Tema satu. Kalau bidang studi bukan tema tapi subbab. Nah, ya. Dari subbab itu kita cari temanya di RPP. Alhamdulillah sudah tersusun dengan rapi KD-KD-nya. Nah, setelah itu kalau kita sudah menemukan KD-nya, nah, di situ kita akan membahas KD-KD yang terkait. Ya, misalnya juga contoh lagi Asmaul Husna. Nah, Asmaul Husna itu temanya misalnya tentang Ar-Rahman. Asmaul Husna itu babnya, temanya atau subbabnya adalah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik misalnya. Kita ambil satu temanya Ar-Rahman misalnya. Ar-Rahman adalah Allah Maha Pengasih. Nah, tema-tema yang berkaitan dengan situ adalah yang pertama adalah menghafalkan Asmaul Husna Ar-Rahman. Kemudian yang kedua menyebutkan arti Ar-Rahman. Kemudian melafalkan lafal Ar-Rahman sendiri. Dan yang terakhir adalah kita ambil makna yang terkandung dalam Asmaul Husna Ar-Rahman itu sendiri. Jadi selalu berkaitan. KD 1 misalnya kalau di Ar-Rahman kan misalnya KD-nya 4.2.1 misalnya. Kemudian KD yang berikutnya adalah 3.1.1 itu menyebutkan arti. Kalau 4.2.1 itu mendemonstrasikan lafal Asmaul Husna Ar-Rahman. Nah, jadi itu selalu berkaitan. Dari KD-KD yang ada itu, yang kita bahas Ar-Rahman harus berkaitan dengan Ar-Rahman semuanya, nggak boleh menyalahin mana-mana. Dan di akhir adalah tadi tujuan pembelajarannya, yakni mengambil arti Ar-Rahman yang sebenarnya tujuannya untuk apa. Ya, tujuan Ar-Rahman kita belajar Asmaul Husna Ar-Rahman. Tujuannya yang terakhir itu bukan hanya menghafalkan saja, tapi tujuan di sana apa maksud dari Asmaul Husna Ar-Rahman itu. Kira-kira coba kita sebutkan apa yang tujuan akhir kita mempelajari Ar-Rahman itu? Agar kita dapat memiliki rasa kasih sayang. Iya, bagus. Nah, itu yang tujuan utama. Kalau kita hanya menghafalkan, menyebutkan, itu adalah siklusnya. Siklus kalau bahasa kita? Tahapan-tahapannya. Tetapi yang kita tuju yang utama adalah makna Ar-Rahman di situ apa tujuannya kita mempelajari, agar kita bisa mempraktekkan, mempelajari, bahkan
mendemonstrasikan dalam kehidupan sehari-hari. ya dalam kehidupan sehari-hari apa kasih sayang itu. Bukan hanya kasih sayang Allah juga, bukan hanya kasih sayang aja, tapi kita juga memberikan imbas kasih sayang kepada sesama. Nah itu yang utama. Pada orang tua, Ya, pada kepada orang sesama, adik, kepada orang yang lebih tua, bahkan kepada yang lebih muda. Jadi itu yang utama kasih sayang yang kita bahas, Ar-Rahman. Tuh, jadi kita membahas tentang subtema itu bukan tujuan utamanya itu menghafalkan saja. Itu juga boleh, tapi tahapan-tahapannya. Tapi tujuan akhir adalah mencari makna Ar-Rahman yang sebenarnya adalah mengimbaskan atau mempraktekkan ya Pak, mengaplikasikan tentang Ar-Rahman atau kasih sayang Allah. Artinya ibaratnya itu Pak, langsung anak itu ketika setelah selesai proses pembelajaran langsung bisa mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari Iya, ya. itu yang dituju. Ya. Itulah apa itu RPP PJBL tersebut yang dimaksud. Jadi kita membuat proses dari pembahasan Ar-Rahman, pertama melafalkan misalnya, kedua mengartikan, yang terakhir mungkin dikatakan mencari makna apa yang terdapat dari Asmaul Husna Ar-Rahman tersebut. Itu tujuan utama. Beda dengan tema, kalau tema kan ada proses yang panjang. Nah, karena agama ini subtema, jadi yang dibahas itu tujuan utama mempelajari tema tersebut, subtema tersebut atau sebab ya, sebab bukan subtema. Nah, seperti tadi contoh Ar-Rahman, misalnya Asmaul Husna yang lain misalnya. Biasanya kalau Ar-Rahman sama Ar-Rahim jadi satu ya. Al-Adil, Al-Adil nanti Contohnya. tersendiri. Ya pokoknya Ar-Rahman Rahim biasanya jadi satu, nggak terpisah karena kasih dan sayang selalu berdampingan, ya berdampingan, nggak bisa dipisahkan. Ya biasanya kalau kita sendiri kalau menyayangi seseorang pasti ada kasihnya dan asal sayangnya. Saya kasih biar saling menyayangi. Nah itu umpamanya kan. Jadi makanya Ar-Rahman Rahim biasanya jadi satu. Tapi kalau hanya membahas Ar-Rahman boleh juga. Tapi tujuan utamanya itu yang perlu kita ambil. Nah, jadi prosesnya misalnya pertemuan dalam 1 jam. Pertama kita ajak anak-anak untuk melafalkan bacaan Ar-Rahman. Setelah selesai mengartikan. Nah setelah diartikan coba dibaca artinya apa maksudnya. Kita gini dengan anak-anak. Coba siapa yang bisa mengartikan Ar-Rahman? Apa artinya? Terus apa tujuan utama kita mempelajari Ar-Rahman tersebut? Nah, itu. Nah, yang kita perlukan adalah kita mengaplikasikan arti Ar-Rahman dalam kehidupan sehari-hari. Baik itu di rumah maupun Ya, di rumah maupun di sekolah, kepada yang tua, yang sesama, sama yang di bawahnya. Nah, itu tujuan utama pembelajaran. Jadi kita menggiring anak-anak itu supaya memahami dan aplikasikan pelajaran yang kita ajarkan pada hari ini. Oke, mungkin itu saja. Karena apa itu kita ambil satu subtema itu, jadi kita yang penting tahu tujuan utama, kemudian kita ajak anak-anak untuk mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, berikutnya mungkin bisa tanya jawab. Ya silakan. Mungkin bukan hanya Ar-Rahman aja, yang lain misalnya pelajaran yang lain. Ya, misalnya surat-surat pendek. Ya, itu perlu kita bahas. Terus tujuan utama. Karena kalau surat pendek juga bisa digunakan dalam ibadah sholat, baik sholat wajib maupun sholat sunnah. Ya, mungkin saya tambahkan Pak. Jadi barangkali kalau tadi kita bahaskan masalah kasih yang masih terhadap sama Pak ya. Iya. Mungkin perlu juga terhadap sama apa? Hewan, terhadap binatang, binatang, perlu juga tumbuhan. kan, ya. Iya. Misalnya kita sayangi binatang itu ya kan, mungkin juga diantaranya juga terhadap tumbuh-tumbuhan. Ya, artinya di situ selain terhadap sesama, terhadap lingkungan sekitar. Sama Ya. binatang. Ya, lingkungan sekitar ada halaman, hewan dan sebagainya. Nah, itu luas kalau lingkungan. Ya, itu bagus. Artinya selain yang kita bahas, kita kembangkan lagi. Nah, itulah tujuan utama kita belajar subtema tersebut. Jadi satu tema, subtema kita bahas, jangan melenceng kemana-mana. Tapi alhamdulillah kalau RPP kita sudah fokus. Misalnya kayak tadi Ar-Rahman sudah kita bahas itu semuanya, nggak melenceng kemana-mana. Kalau kita bahas tema,
kita nyari temanya KD-nya itu kesana kemari. Ya, kalau RPP kita agama alhamdulillah sudah fokus. Jadi mungkin insya Allah tidak terlalu susah dalam mengaplikasikan pelajaran ini dan menuntut anak kita untuk mengaplikasikan atau mengimbaskan pelajaran ini ke dalam kehidupan sehari-hari. Berikutnya mungkin ada tambahan-tambahan? Cukup kayaknya ya. Cukup beban? Tidak ada? Jelas Pak, Ya. insya Allah kita perhatikan Pak ya. Ya, alhamdullah. Artinya kami baru tahu kali ini Pak ya, karena kan kemarin Tentang kami pengibasan itu ya. pengibasan. Karena yang itu kan kena pelatihannya Pak Adi Pak. Ya. Terima kasih ilmu yang sudah diberikan sama kita atas ikutnya Adi dalam kumpul bersama guru yang lain. Kami telah diberi informasi dan telah diberi ilmu. Dan insya Allah akan kita terapkan dalam kita pembelajaran ini. Ya, insya Allah memang dari pihak yayasan akan ini akan memantau. Ya, mungkin itu saja dulu. Mudah-mudahan kita sama-sama bisa mempraktekkan dan anak juga bisa mengamalkan ilmu yang kita berikan dan didapat dari kita semua. Insya Allah, mudah-mudahan Allah juga memberikan hidayah dan jalan yang terbaik buat kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.